Sopir ngantuk, mobil masuk sungai. Pelaku begal babak belur dihakimi massa. Pasca demo, tim gabungan patroli kota. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi Sepekan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi Sepekan selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama. Saudara diduga mengantuk dan hilang kendali, mobil pick-up terjun ke sungai. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, warga bersama petugas damkar dan TNI menyelamatkan supir yang terjebak dan mengalami kejang di dalam mobil. Diduga mengantuk dan hilang kendali, mobil pick-up terjun ke sungai. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Warga bersama petugas damkar dan TNI menyelamatkan supir yang terjebak dan mengalami kejang di dalam mobil. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Desa Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Warga yang melihat mobil hilang kendali dan melaju kencang sebelum terjun ke sungai. Untuk mengevakuasi mobil, petugas damkar, anggota TNI dan warga awalnya mencoba menarik dengan mobil pemadam. Namun usaha tersebut gagal dan evakuasi baru berhasil setelah alat berat diturunkan. Untuk kejadian insiden mobil tercebur ke sungai ini, kebetulan saya tadi di belakang mobil yang tercebur. Karena di saat posisi itu saya sekitar 30 meter dari mobil beliau. Jadi saya tengok lawannya tidak ada di depan, tidak ada musuh, tahu-tahu mobil langsung belok ke kiri langsung ke arah ke sungai. Kondisi supir kami selamatkan tadi, warga bersama anggota dari TNI tadi itu kami kerjasama. Supir sempat kejang-kejang tadi di dalam mobil kan, untung aja mobilnya kacanya tidak tertutup full, jadi bisa kami buka, jadi bisa kami selamatkan. Petugas menghimbau agar pengendara selalu berhati-hati memperhatikan kondisi kendaraan demi keselamatan di jalan. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, Kebun Binatang Taman Rimba Jambi mendatangkan 2 satwa baru berupa harimau Banggal dan singa Afrika yang akan menggantikan harimau Sumatera yang diberi nama Uni yang meninggal pada bulan Mei lalu. Kebun Binatang Taman Rimba Jambi mendatangkan 2 satwa baru berupa harimau Banggal dan singa Afrika yang akan menggantikan harimau Sumatera yang diberi nama Uni yang meninggal pada bulan Mei lalu. Setelah 4 bulan kosong pasca meninggalnya harimau Sumatera Uni, Kebun Binatang Taman Rimba Jambi akhirnya mendapatkan tambahan satwa. Tidak hanya harimau, mereka juga mendapatkan tambahan satwa singa Afrika yang berjenis kelamin jantan berusia 4 bulan. Taman Rimba Jambi mendapatkan harimau Benggala Putih berjenis kelamin jantan dan berusia 4 bulan. Harimau Benggala Putih ini didapatkan dari Lembaga Konservasi Lembang. Satwa singa Afrika diperoleh dari Konservasi Fauna Land Ancol berusia 4 tahun dan berjenis kelamin jantan. Alhamdulillah nih UPTD Kebun Binatang Provinsi Jambi yang berada di bawah naungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan itu di bulan Juli dan awal September ini memperoleh hibah, hibah berupa harimau Benggala Putih, itu usianya masih 4 bulan, dari Lembaga Konservasi Lembang. Juli 2025 sudah sampai harimau Benggala Putih itu di kebun binatang kita ya. Dan insya Allah awal September ini sedang dalam perjalanan. Juga kita memperoleh hibah berupa singa Afrika Putih. Itu dari Lembaga Konservasi Fauna Land Ancol. Singa putih ini usianya lebih kurang 4 tahun.
Kedua satwa baru ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, rumah dinas Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi diserang sekelompok orang menggunakan batu dan bom molotov. Akibatnya, kaca dan ruangan penjagaan rusak. Pelaku perusakan ini merupakan bagian dari masa aksi solidaritas atas meninggalnya seorang driver ojek online di Jakarta. Rumah dinas Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi diserang sekelompok orang menggunakan batu dan bom molotov. Akibatnya, kaca dan ruangan penjagaan rusak. Pelaku kerusakan ini merupakan bagian dari masa aksi solidaritas atas meninggalnya seorang driver ojek online di Jakarta. Dari rekaman video amatir menunjukkan keadaan rumah dinas Wakil Gubernur Jambi setelah diserang massa. Sudah rusak dan hancur. Mereka merusak sejumlah bagian bangunan menggunakan batu dan bom molotov. Namun beruntung tidak ada korban jiwa. Berdasarkan data sementara, kaca pos penjagaan rumah dinas hancur total. Tidak hanya merusak rumah dinas, massa aksi juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti halte dan kursi-kursi di taman kota. Selain merusak rumah dinas Wagub Jambi, massa juga merusak gedung DPRD Provinsi Jambi, membakar mobil yang parkir di gedung DPRD Provinsi Jambi, serta 3 unit mobil di gedung Kejati Jambi dibakar, salah satunya mobil Tribun Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Pagar gedung Kejaksaan Tinggi Jambi di Telanepura dijebol sekelompok massa diduga geng motor. Sejumlah kendaraan dan fasilitas gedung rusak parah, bahkan beberapa mobil dibakar massa. Pagar gedung Kejaksaan Tinggi Jambi di Telanepura dijebol sekelompok massa diduga geng motor. Sejumlah kendaraan dan fasilitas gedung rusak parah, bahkan beberapa mobil dibakar massa. Bahkan saat kerusuhan terjadi, massa memaksa masuk ke halaman Kejati Jambi. Pagar dan pintu gedung dihancurkan. Mobil dan kendaraan yang terparkir di dalam gedung Kejaksaan Tinggi Jambi dibakar massa. 3 unit mobil dibakar massa, 2 diantaranya kendaraan dinas kejaksaan dan 1 kendaraan Pimret Tribun Jambi. Selain itu, 1 unit motor terparkir di halaman Kejati Jambi turut dibakar. Bangunan gedung Kejaksaan Tinggi Jambi turut rusak dengan kaca dan fasilitas pecah berserakan. Saat insiden, terdapat 8 jurnalis yang sedang meliput. Kendaraan mereka juga jadi korban perusakan. Untuk menyelamatkan diri, para jurnalis bergeser ke gedung sebelah dan akhirnya dievakuasi ke rumah warga terdekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyerangan massa di gedung Kejati Jambi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, aksi unjuk rasa di kawasan perkantoran Gubernur Jambi berujung ricuh. Sejumlah fasilitas rusak dan 3 unit mobil dibakar massa. Dalam aksi ini tidak ada korban jiwa, baik dari pendemo maupun dari aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa di Jambi sudah berlangsung sejak Jumat siang yang awalnya didominasi oleh mahasiswa. Namun memasuki malam hari, sekelompok massa yang diduga geng motor mendatangi kawasan perkantoran Gubernur Jambi di Telanepura. Mereka merusak fasilitas hingga menjarah pagar besi kantor. Puncak kerusuhan terjadi sekitar pukul 2 dini hari ketika massa membakar 1 unit mobil wartawan, 2 mobil dinas kejaksaan, dan 1 unit sepeda motor. Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi ikut mengalami kerusakan, sejumlah kaca pecah. Selain itu, kerusakan yang sama terlihat di kantor DPRD Provinsi Jambi, kaca kantor pecah dan pagar jebol. Kami mengalami kerugian, pertama ada kebakaran mobil, perusakan, dan kemudian diikuti dengan pembakaran mobil, 2 mobil dinas dari Kejaksaan Tinggi, dan 1 mobil teman-teman dari wartawan. Harapan kita tentu kami minta kepada masyarakat untuk silakan menyalurkan aspirasi, tapi tentu dengan tidak melakukan anarki. Sepanjang itu aspirasinya yang positif, tentu negara akan menerima dan akan menjadi bahan masukan juga bagi pemerintah daerah. Kejati Jambi berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Pihaknya mendukung agar setiap aksi penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi.
Sementara itu, saudara, pedagang di Jambi menjadi saksi hidup aksi demonstrasi belakangan ini. Mereka jualan dekat kantor DPRD untuk bertambah, namun derita gas air mata tidak terelakkan. Pedagang pun turut mengkritik pejabat yang tidak pernah mau turun menemui massa. Pedagang belakangan ini menempati kompleks perkantoran gubernur dan DPRD Jambi untuk berjualan sejak aksi demonstrasi terus terjadi beberapa hari terakhir. Mereka mengaku penghasilan bertambah, bahkan terkena gas air mata ketika aksi ricuh. Pedagang juga merasa suaranya terwakilkan lewat tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Mereka juga mengkritik gubernur dan ketua DPRD Jambi yang tidak berani turun menemui pengunjuk rasa. Menurutnya, hal itu jadi penyebab terjadinya bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Kalau dapat dia menyampaikan aspirasinya secara damai dan ketua DPRD kita muncul sama Bapak Gubernur kita muncul duduk dengan baik tampung aspirasi kami nih. Mahasiswa membawa aspirasi rakyat. Mahasiswa membawa aspirasi rakyat. Sudah tidak masuk akal. Jauh di luar nalar itu. Jauh itu. Kita lagi menjerit di bawah dia goyang-goyang. Yang wajar-wajar lah ya, yang wajar-wajar. Jangan sampai gembira di atas penderitaan kami-kami yang di bawah nih kan. Itu kan tunjangan sudah banyak itu, tunjangan ini sudah banyak. Nambah lagi tunjangan beras, tunjangan apa lagi ke luar negeri, rumah lagi. Kan udah pada mewah itu, udahlah itu. Selama terjadi di sini udah 3 kali tidak ada pernah pemimpin daerah yang muncul. Perwakilan pun tidak ada satupun, hanya ada polisi. Ya, Pak Polisi adalah sebagai pengamanan. Mereka tidak bisa menyampung aspirasi. Yang akan menyampaikan aspirasi itu adalah anggota dewan, lembaga legislatif di Provinsi Jambi ini. Dan satupun tidak ada yang muncul. Bagaimanapun mahasiswa pasti tidak bisa menerima. UMKM kami berdampak. Biasanya jualan di depan, akhirnya nggak bisa jualan. Masuk ke dalam. Ya mau nggak mau kejar-kejaran dengan mahasiswa. Kemarin saya kena itu gas air mata. Ada teman kami yang juga pingsan gitu. Nah, dari sisi keamanan tidak aman gitu. Nah, pedagang berharap pemerintah harus berbenah. Aksi sejumlah anggota dewan yang menyakiti hati rakyat diharapkan tidak terulang kembali. Pemerintah dan DPR diminta bekerja untuk kepentingan rakyat. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi sepekan akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, pelaku begal babak belur dihakimi massa. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.